Sepertinya aku harus menjelajahi Giant Ghost City juga, pikir Bai Xiaochun. Dengan medali penjaga penjara di tangan, ia mudah keluar dari Devil Penitentiary melalui mata kiri kura-kura batu. Medali itu memancarkan cahaya lembut, melindunginya dari air hitam parit. Keluar dari parit, ia menikmati sinar matahari sore. Giant Ghost City ramai seperti biasa, bahkan di dekat parit. Percikan air saat ia muncul menarik perhatian para kultivator jiwa di sekitar. Begitu melihatnya, mereka segera menyadari asalnya. Dia dari Devil Penitentiary, gumam beberapa orang. Ketakutan menyelimuti mereka, membuat mereka menghindari pandangan. Bahkan, para penjaga kota yang patroli pura-pura tidak melihat dan pergi cepat-cepat. Wow, jadi begini rasanya jadi penjaga penjara, pikir Bai Xiaochun sambil tersenyum bangga. Ia berjalan menyusuri jalan, menghubungi Zhou Yixing untuk bertemu, sambil mencari toko yang menjual jiwa-jiwa dendam. Namun, setelah memeriksa beberapa toko, ia kecewa. Semua toko kehabisan stok. Akhirnya, di salah satu toko besar, ia bertanya langsung pada penjaga toko, "Kenapa nggak ada yang jual jiwa di sini?" Karena 3 klan besar memborong semuanya untuk urusan penerus Hell Emperor. Jawab penjaga toko gugup setelah melihat medali Bai Xiaochun. Ia bahkan menawarkan beberapa jiwa yang tersisa. Saat Bai Xiaochun hampir membeli, 2 pria muda berpakaian mewah masuk. "Kami beli jiwa itu," kata salah satu dari mereka, mengabaikan Bai Xiaochun. "Jangan seenaknya. Aku yang beli duluan," protes Bai Xiaochun. "Kami bayar 2 kali lipat," balas mereka santai. "Kalau begitu, aku bayar 3 kali lipat," teriak Bai Xiaochun, marah. 10 kali lipat, jawab salah satu dari mereka sambil keluar. Bai Xiaochun merasa seperti dihina dengan uang. Sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, batu komunikasi di kantongnya bergetar. Zhou Yixing, dalam nada panik, mengirim pesan, "Master, aku di sebelah timur portal teleportasi. Seseorang mencoba membunuhku dan mencuri semua jiwa yang kubawa untukmu. Tolong." Begitu mendengar pesan Zhou Yixing, mata Bai Xiaochun langsung merah padam. Bahkan lebih merah dari sebelumnya. Kalau Zhou Yixing hanya bertarung hidup mati, mungkin Bai Xiaochun masih bisa menerimanya. Tapi mengetahui seseorang mencoba mencuri jiwa-jiwanya, itu adalah penghinaan yang tak termaafkan. Jiwa-jiwa itu satu-satunya harapanku, pikir Bai Xiaochun geram. Semua toko di kota kehabisan stok, dan Zhou Yixing adalah tumpuan terakhirnya. Aku cuma perlu 5 kali percobaan lagi buat bikin api 14 warna. Sekarang, siapapun yang mencoba mencuri jiwa dariku adalah musuh bebuyutanku. Dengan marah, ia meninggalkan 2 pangeran yang sok kaya itu, tanpa sepatah kata, dan langsung bergegas menuju portal teleportasi. Saat keluar, ia langsung melesat ke udara. Medali penjara iblis dikalungkan di lehernya seperti kalung super keren. Meski terbang dilarang di kota, para penjaga yang patroli hanya pura-pura buta begitu melihat medali itu. Tak butuh waktu lama bagi Bai Xiaochun untuk sampai ke portal teleportasi. Sinar cahayanya yang melesat di udara menarik perhatian banyak orang. Dari kejauhan, ia melihat Zhou Yixing berjuang melawan belasan kultivator. Wajahnya putus asa, dan tubuhnya terjebak dalam angin hitam yang dibuat oleh salah satu dari mereka, pemimpin klan Bai. "Oh, jadi si tua bangka ini lagi," pikir Bai Xiaochun, mengenali pemimpin yang pernah ia culik saat kabur dari klan itu. Di dekatnya, Madam Chai berdiri dengan mata penuh dendam, diapit oleh anggota klan Bai lainnya, dan 2 kultivator klan besar lain. "Berani-beraninya kalian semua," Bai Xiaochun mengaum seperti guntur. Suaranya menggema di seluruh area. Para anggota klan Bai yang mendengar langsung gemetar ketakutan. "Bai Hao," jerit Madam Chai, wajahnya pucat. "Dasar bajingan ini," geram pemimpin klan Bai, mengingat kejadian memalukan sebelumnya. Zhou Yixing hampir menangis, hatinya dilanda kepanikan. "Tolong tuan." Tapi pemimpin klan Bai tak peduli. Dengan satu gerakan tangan, angin hitam berubah menjadi bilah tajam yang siap menebas Zhou Yixing. "Dia pikir bisa lepas dari aku? Jangan mimpi,"
pikir Bai Xiaochun. Dengan kecepatan luar biasa, ia menggunakan heks abadi, membuat tubuhnya seperti bayangan buram. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di depan Zhou Yixing dan menangkis bilah angin itu. Boom! Bilah angin hancur berkeping-keping. Para kultivator klan Bai mundur ketakutan. Pemimpin klan menggeram marah, memanggil jurus rahasia klan Bai, bayangan hantu yang menyerang Bai Xiaochun. Coba aja kalau berani, aku kalahkan kau sekali, aku bisa lakukan lagi. Teriak Bai Xiaochun sambil menciptakan 4 klon dirinya. Dengan pukulan serentak, mereka membuat pemimpin klan terhuyung. Namun sebelum pertempuran semakin seru, suara para penjaga kota menggema. Pertarungan sihir dilarang di Giant Ghost City. Hentikan sekarang juga. Bai Xiaochun tak mau ambil risiko. Dengan gaya dramatis, ia berteriak. Berani-beraninya klan Bai menyerang pengikut penjara iblis. Ini pelanggaran hukum kota. Hei, penjaga, tangkap mereka. Melihat Bai Xiaochun kabur, sambil menyeret Zhou Yixing, Madam Chai histeris. Kejar dia, bunuh sekarang juga. Tapi pemimpin klan hanya mendengus dingin. Diam, tunggu waktunya. Saat langit berubah, kita akan membalas dendam. Bai Xiaochun menyeret Zhou Yixing keluar dari area portal teleportasi. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, keduanya berhenti di sebuah gang gelap untuk mengatur napas. Saat itulah Bai Xiaochun mulai memikirkan fakta bahwa 3 klan besar telah memborong hampir semua jiwa yang ada. Bahkan, mereka rela membayar 10 kali lipat harga normal. Benar-benar keterlaluan. Tapi Bai Xiaochun bukan orang sembarangan. Aku tahu kapan harus bersabar. Tapi kali ini, aku tidak bisa tinggal diam. Pikir Bai Xiaochun sambil mengepalkan tinjunya. Zhou Yixing yang baru saja lolos dari maut, dengan ekspresi penuh syukur berkata, "Terima kasih Tuan. Jika Anda datang lebih terlambat sedikit saja, mungkin saya sudah jadi abu sekarang." Bai Xiaochun menepuk bahu Zhou Yixing. "Maafkan aku, kau jadi terseret masalah ini. Ngomong-ngomong, kau sudah kumpulkan semua barang yang kusuruh ambil?" Zhou Yixing mengangguk ragu. "Semuanya sudah terkumpul, Tuan. Tapi, mereka dari 3 klan besar merampas semuanya." "Apa?" Mata Bai Xiaochun membelalak. "Mereka merampas hartaku? Ini sudah keterlaluan. Mereka pikir aku ini siapa? Bai Xiaochun ini orang jujur, tapi mereka terlalu jauh." Gumamnya sambil mondar-mandir penuh amarah. Zhou Yixing hanya bisa diam, tak berani menginterupsi. Dalam hati, dia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Bai Xiaochun ini? "Baiklah, jika mereka merampas dariku, aku akan merampas mereka kembali." Bai Xiaochun akhirnya mengambil keputusan. Dia memerintahkan Zhou Yixing untuk bersembunyi sementara, lalu dengan penuh tekad, ia keluar dari kota menuju tempat klan-klan besar. Setelah malam tiba, Bai Xiaochun tiba di Soul Ground milik klan Chen. Namun, pertahanannya begitu ketat, sehingga ia memutuskan untuk mencari target lain. Soul Ground klan Bai juga tidak terlalu menguntungkan, karena jumlah jiwa yang mereka miliki sedikit. Namun, di Soul Ground klan Chai, matanya bersinar penuh antusiasme. 2 Soul Ground yang terletak jauh dari bangunan utama klan itu terlihat seperti tambang emas baginya. Ribuan jiwa beterbangan di dalam struktur mirip sarang lebah raksasa. Cahaya dari formasi pelindungnya berkilauan, tapi Bai Xiaochun tersenyum licik. "Mereka pikir aku tak bisa melewati ini." "Hah, ini akan mudah." Dengan gerakan secepat kilat, ia menembus formasi pelindung tanpa menimbulkan alarm sedikit pun. Para penjaga dan jiwa-jiwa penjaga hanya bisa melongo ketika Bai Xiaochun tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Salah satu penjaga membuka mulut. "Kau!" Boom! Sebuah pukulan telak dari Bai Xiaochun menghempaskan para penjaga ke dinding. Jiwa-jiwa penjaga mencoba menyerang, tapi Bai Xiaochun hanya menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan gelombang kejut yang membuat semua jiwa keluar dari sarang mereka. "Ini dia jackpot!" serunya sambil mengeluarkan pil pengumpul jiwa. Dalam sekejap, jiwa-jiwa yang beterbangan tersedot ke dalam pil itu, membentuk bola-bola jiwa yang mengilap. Melihat hasilnya, Bai Xiaochun tertawa bahagia. "Ini luar biasa, mereka mau main kasar, aku yang menang besar." Setelah mengumpulkan semua jiwa dari Soul Ground pertama, ia segera bergerak ke Soul Ground kedua. Malam itu, Bai Xiaochun tidak hanya membalikkan keadaan, tapi juga memberikan pelajaran berharga bagi 3 klan besar. Jangan pernah main-main dengan Bai Xiaochun. Bahkan para penjaga jiwa tak bisa lolos. Dalam sekejap, Bai Xiaochun menyedot habis semua jiwa dari 2 tempat penyimpanan, menghasilkan tumpukan bola jiwa yang membuatnya tersenyum puas. Namun, saat jiwa terakhir terserap, tiba-tiba sebuah pilar cahaya menjulang ke langit. Formasi pelindung aktif.
Wajahnya langsung berubah pucat. Sial, alarmnya aktif. Mereka akan tahu. Teriakan panik mulai terdengar dari keluarga Chai. Apa yang terjadi? Itu dari tempat penyimpanan jiwa kita. Bahkan patriark mereka terbang langsung menuju lokasi kejadian. Bai Xiaochun panik, tapi segera menemukan ide. Aku harus hilangkan buktinya. Dengan cekatan, ia mengeluarkan nyala api 12 warna yang sudah disiapkan sebelumnya. Tujuannya, meledakkannya untuk menghancurkan semua jejak. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Awan merah menyelimuti langit, sementara petir api 13 warna menghujani tanah, membakar habis bukti sekaligus menghancurkan formasi pelindung. Bai Xiaochun tentu saja tak lupa melempar para penjaga tak sadarkan diri ke tempat aman sebelum melesat pergi. Sambil tersenyum lebar, ia berteriak penuh semangat, "Siapa suruh mencuri jiwaku? Rasakan itu!" Namun, kesenangan itu tak berlangsung lama. Berani-beraninya kau mengusik kami. Tiba-tiba 8 sosok muncul, melesat dengan kecepatan kilat. Salah satunya adalah pemuda berambut perak dengan aura hampir mencapai tahap Nascent Soul. Dasar pencuri, berhenti kau. 7 lainnya mengikutinya dengan tatapan penuh dendam. Ah, mereka cepat sekali. Bai Xiaochun segera kabur, menciptakan jarak besar di antara mereka. Tapi pemuda itu mengeluarkan kulit binatang misterius, membakarnya, dan memanggil burung raksasa berkepala 2. Dengan sayap ratusan meter, burung itu melesat mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. "Hentikan! Kau takkan lolos!" teriak pemuda itu sambil mengacungkan tombak hitamnya. Bai Xiaochun semakin panik. Mereka benar-benar memaksaku. Namun, saat tombak itu menghantamnya, Bai Xiaochun terkejut. Aku tidak terluka?" Sambil tertawa lega, ia berteriak balik. "Burungmu hebat, tapi aku lebih kuat." Pemuda itu terkejut, matanya melebar. "Dia, Bai Hao!" Ketakutan muncul di wajahnya. Bai Xiaochun tersenyum licik. "Tahu siapa aku? Bagus. Tapi mengenaliku takkan menyelamatkanmu." Dengan satu gerakan, ia mengirimkan serangan angin ke arah pemuda itu. Bai Xiaochun dan 4 klonnya menyerang dengan hujan teknik magis, menciptakan badai dahsyat yang mengancam semua di sekitarnya. Tempest mematikan itu langsung menuju sang chosen dari klan Chai, membuat pemuda itu merinding seperti hampir meledak. "Apa ini?" pikirnya panik. Ia menyesali keputusannya mengejar Bai Xiaochun. Namun, sekarang terlambat untuk mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah memutar balik burung bangkai raksasanya dan kabur secepat mungkin. Untungnya, burung bangkai itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia berhasil keluar dari jangkauan badai magis. Meski selamat, dadanya naik turun penuh ketakutan. Berusaha mengulur waktu, dia berteriak, "Klan Chai tidak pernah menantangmu, Bai Hao. Kenapa kau hancurkan tanah jiwa kami?" Bai Xiaochun mendengus. "Hah, kalian intimidasi aku dan curi jiwaku. Sekarang rasakan karmanya." Namun, ia tahu waktu bukanlah sekutunya. Dengan cepat, ia melesat pergi, meninggalkan pemuda klan Chai yang terus mengejarnya dengan burung bangkainya. "Dasar burung sialan," gumam Bai Xiaochun. "Kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan kecepatan? Baiklah, kau minta masalah." Dengan tatapan dingin, Bai Xiaochun mulai mengeluarkan aura Frigid Paragon. Perlahan tapi pasti, udara di sekitar mulai membeku. Pemuda itu menggigil, wajahnya berubah pucat. Namun, sebelum dia sempat mundur, Bai Xiaochun sudah berteriak, "Terlambat!" Dalam sekejap, Bai Xiaochun menghilang dan muncul tepat di atas burung bangkai itu. "Makan ini!" Dengan kekuatan dahsyat, ia menghantam pemuda itu dengan Mountain Shaking Bash. Boom! Pemuda itu muntah darah, tubuhnya melayang seperti layang-layang putus tali. Untungnya, liontin pelindungnya menyala, memblokir sebagian besar serangan. Namun, liontin itu kini penuh retakan, hampir hancur. Wajah pemuda itu pucat pasi. "Kalau bukan karena liontin ini, aku sudah mati." Tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung kabur. Semangat mengejarnya telah hilang, digantikan rasa takut yang mendalam. Bai Xiaochun hanya mendengus melihatnya melarikan diri. Tapi sebelum dia sempat mengejar, 3 sinar cahaya mendekat. 3 tetua klan Chai muncul, wajah mereka penuh amarah. "Bai Hao, kau telah melampaui batas, kau akan mati di tangan kami." Namun, Bai Xiaochun tidak gentar. Sambil melesat menuju kota hantu raksasa, ia mengangkat medali komandonya dan berteriak ke penjaga kota. "Aku penjaga penjara iblis. Klan Chai sedang merencanakan pemberontakan. Hentikan mereka." Para penjaga terkejut. Mendengar tuduhan pemberontakan, mereka langsung bertindak. Ketiga tetua itu terpaksa berhenti, mencoba menjelaskan diri. Bai Xiaochun tentu saja tidak melewatkan kesempatan ini.
Dia menyelam ke dalam parit kota dengan senyum lebar. Hah, klan Chai tidak akan berani mengejarku ke penjara iblis. Sementara itu, di kota, cerita tentang kejadian ini langsung menyebar. Semua orang membicarakan Bai Xiaochun dan aksinya. Dia menghancurkan tanah jiwa klan Chai. Bai Hao memang gila. Dia bahkan menyerang klan Chai hanya karena masalah kecil. Dan dia punya kekuatan api surgawi. Aku tidak ingin jadi musuhnya. Nama Bai Xiaochun pun semakin terkenal. Bukan hanya sebagai pengkhianat, tapi juga sebagai sosok yang tak kenal takut. Setelah kembali ke penjara iblis, Bai Xiaochun seperti ikan pulang ke kolam. Dunia luar? Siapa peduli? Ia langsung ngacir ke ruangannya, memastikan selama beberapa hari bahwa tidak ada dampak buruk dari kejadian sebelumnya. Saat akhirnya merasa aman, ia menghela napas lega dengan dramatis. Siapa sangka jadi sipir penjara itu ternyata menguntungkan banget. Tapi, sekarang saatnya gua hidup anteng. Jangan keluar kalau nggak penting banget. Dengan penuh semangat, ia menepuk tas penyimpanannya dan menyeringai puas. 3 klan besar berani ngerampok gua balas ngerampok mereka balik. Hukum karma berlaku, bro. Itu kan prinsip alam semesta. Hari-hari berlalu. Bai Xiaochun menjalankan tugasnya sebagai anggota regu patroli 9 sambil tetap bereksperimen dengan formula api 14 warna. Hingga akhirnya ia kembali memasuki blok sel D sendirian. Biasanya blok sel D seperti pasar malam. Para tahanan berbaju abu-abu dan mereka yang dikurung dalam sel tengkorak sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan saat para penjaga ada di sana. Tapi begitu Bai Xiaochun muncul, suasana langsung berubah drastis. Semua menjadi sunyi senyap. Dengan tangan di belakang, ia berjalan dengan langkah penuh gaya sambil berkata lantang, "Hari ini gua bertugas, jadi jangan coba-coba cari gara-gara." Kata-katanya membuat para tahanan berbaju abu-abu gemetar ketakutan. Mereka yang berada di sel tengkorak mengerutkan alis dengan cemas. Inkuisitor gelap. Itu dia, si Bai si kejam. Astaga, gua nggak bakal lupa waktu dia interogasi setan tua Zhou. Hari itu tragis banget. Para tahanan yang pernah merasakan interogasi Bai Xiaochun langsung pucat pasi. Mata mereka dipenuhi kengerian, mengenang jeritan dari balik kabut misterius. Seperti raja yang melewati kawanan rakyatnya, Bai Xiaochun menikmati suasana itu. Dimanapun gua, pasti jadi pusat perhatian. Hebat banget gua ini. Tapi dalam hati, ia pura-pura merendah. Tapi ya, gua nggak berniat jadi terkenal sih. Gua tuh suka low profile, gitu. Setelah berjalan-jalan, ia menuju sudut terpencil di blok sel D, tempat biasanya ia bereksperimen. Tempat ini sempurna. Luas, nyaman, cocok buat bikin api. Setelah memastikan semuanya aman, ia mulai eksperimen api 14 warna. Namun, setelah 9 hari dan beberapa kali gagal, Bai Xiaochun tampak semakin berantakan. Rambut acak-acakan, mata merah, tapi semangatnya justru membara. Akhirnya, di hari ke-10, ia berhasil menciptakan api 14 warna yang memancarkan cahaya dan panas luar biasa. Gue berhasil, dengan ini gue hampir jadi necromancer celestial. Ia tertawa puas, membayangkan masa depan yang gemilang, tapi tiba-tiba ia tersadar. Jangan berisik dulu, tempat ini penuh mata-mata, gue harus hati-hati banget, ingat, low profile. Tanpa membuang waktu, ia menghilangkan kabutnya, lalu melesat pergi. Tapi di sudut jauh, seorang pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya tersenyum misterius. Anak ini menarik sekali, cepat banget berkembang. Setelah meninggalkan blok sel D, Bai Xiaochun bertemu dengan beberapa kultivator jiwa dari pasukan 9 dan ngobrol sebentar, lalu kembali ke kamarnya. Pasukan 9 masih libur dari patroli. Waktunya memperkuat barang-barangku. Pikirnya, membayangkan dirinya bersinar dengan benda-benda yang diperkuat hingga 14 kali lipat, seperti harta karun hidup. Dengan menggunakan jiwa pendendam di pagoda jiwa, Bai Xiaochun mulai memperkuat itemnya. Eternal Parasol mendapat penguatan ke-14 dan berubah. Wajah hantu di parasol itu kini punya ekspresi aneh,
seolah tertawa dan menangis bersamaan. Bai Xiaochun terkejut. Langkah berikutnya, penguatan 15 kali lipat. Itu akan jadi item level Deva. Serunya penuh semangat. Jika berhasil, benda itu akan memancarkan aura seorang Deva, level langka bahkan di Wildlands. Ia terus memperkuat item-item lainnya, busur Zhou Yixing, panah, pedang terbang, bahkan pakaian di kantong penyimpanannya. Semuanya dipenuhi kekuatan luar biasa. Jika orang tahu, pasti iri. Kalau aku ketemu Patriark Deva dari klan Bai, aku bisa mengalahkannya dengan mudah, pikirnya sambil tertawa. Namun, ia juga tahu bahwa memamerkan kekayaan bisa menimbulkan masalah, jadi ia menutupinya. Sambil duduk dan merenung, Bai Xiaochun melanjutkan penelitiannya tentang cara menciptakan api 15 warna. Namun, semakin ia mencoba, semakin frustrasi. Perbedaan antara api 14 dan 15 warna sangat besar, seperti langit dan bumi. Setelah 7 hari berusaha, akhirnya ia menyerah dan merasa kehabisan akal. Tiba-tiba, suara sang kapten pasukan 9 terdengar dari luar. "Bai Hao, keluar. Ada hal besar," serunya dengan riang. Bai Xiaochun keluar, menguap. "Ada tahanan baru?" tanya Bai Xiaochun. "Ya, tapi bukan tahanan biasa. Ini tahanan sangat penting, dan kepala penjara ingin kamu menangani interogasinya," jawab kapten. Tahanan ini adalah kultivator Nascent Soul yang sangat sulit diinterogasi. Bahkan, metode pencarian jiwa berisiko membunuhnya. Sang kapten menjelaskan, Sun Peng, wakil kepala Blok D, menyebut Bai Xiaochun sebagai orang yang bisa memaksa tahanan untuk bicara. Kepala penjara, Li Shu yang kehabisan akal, akhirnya memberikan kesempatan pada Bai Xiaochun untuk mencoba. "Bai, ini peluang emas. Jika kamu berhasil, kamu akan jadi inkuisitor utama di penjara iblis," kata kapten dengan penuh semangat. Bai Xiaochun merasa lega karena itu bukan masalah klan Bai atau Cai. "Tenang, kapten. Tidak ada rahasia yang bisa lolos dariku," jawabnya percaya diri. Blok A terasa mencekam. Di tengah alun-alun, seorang tahanan di dalam kurungan tengkorak tampak penuh penghinaan meskipun dipegang lehernya oleh kepala penjara Li Shu. Sekelompok orang penting berkumpul di sana, termasuk inkuisitor utama dari 3 blok lainnya. Bai Xiaochun menatap tahanan itu, berpikir, "Mari kita lihat apa yang disembunyikan orang ini." Li Shu menatap Bai Xiaochun dengan tajam, membuat Bai Xiaochun mundur secara refleks. Walaupun Li Shu bukan seorang dewa, dia berada di lingkaran besar tahap jiwa awal dan menjabat sebagai kepala penjara neraka setan, menjadikannya sosok yang sangat menakutkan, siap meledak kapan saja. "Bai Hao, jika kamu bisa membuat tahanan ini bicara, kamu akan jadi penyiksa gelap nomor 1 di sini. Tapi kalau tidak bisa, segera keluar dan tangani masalahmu sendiri tanpa bantuan kami," teriak Li Shu. Kesabarannya sudah hampir habis. Lagi pula, dia hanya punya 2 hari untuk mendapatkan informasi dari tahanan ini, jika tidak, masalah besar menantinya. Sang kapten dari tim 9 terlihat terkejut, sementara Sun Peng juga terpana. Bai Xiaochun yang baru saja dihina, hanya berhenti, berkerut kening, dan menatap Li Shu. Keempat wakil kepala penjara dan penyiksa gelap lainnya hanya melihat dengan wajah datar. Meskipun dalam hati mereka tertawa sinis, terutama penyiksa gelap dari blok sel lain yang merasa bangga. Mereka yakin memanggil bocah muda ini hanya buang-buang waktu. "Bisakah kamu membuatnya bicara? Kalau tidak, segera keluar dari neraka setan." Suara Li Shu membekukan suasana. Sun Peng mendesah dalam hati dan sang kapten tampak gemetar. Bai Xiaochun tak terima dengan situasi ini. Kemarahan diarahkan padaku, ya, pikirnya. Dia ingin memanfaatkan ini sebagai alasan untuk mengusirku dari penjara ini. Tapi jika dia benar-benar diusir, masalah dengan klan Cai dan Bai akan datang, jadi lebih baik bertahan. Perlahan, Bai Xiaochun mendekati sel tengkorak dan melihat lebih dekat pada pria di dalamnya. Ternyata, pria ini adalah salah satu dari 3 tetua klan Cai yang mengejarnya sebelumnya. Meskipun pria itu terlihat berantakan dan berdarah, dia tetap memandang Bai Xiaochun dengan sinis
dan meludahkan darah ke jubahnya. Bai Xiaochun mengibas jubahnya dan bertanya, "Siapa sebenarnya orang ini, Warden?" Li Shu mendengus dan menjawab dingin, "Kamu tidak berhak tahu, aku hanya butuh jawaban. Bisa buat dia bicara atau tidak? Kalau tidak, pergi." Sadar akan situasinya, Bai Xiaochun tak bisa lagi bersikap tenang. "Warden, kalau kamu ingin aku pergi, katakan saja. Jangan cari alasan. Kamu mau aku buat dia bicara? Kamu nggak kasih tahu siapa dia, tapi suruh aku interogasi?" Geram, dia mengibas lengan jubahnya. Tapi ingat, selain Bai Hao, nggak ada yang bisa buat dia bicara. Meskipun ucapan Bai Xiaochun pasti menyakitkan bagi penyiksa gelap lain, dia merasa terpaksa. Lagi pula, Li Shu sudah mencari masalah padanya sejak awal. Bai Xiaochun mulai berjalan pergi, tetapi suara Li Shu terdengar di belakangnya. Dia adalah salah satu tetua klan Cai. Aku ingin tahu jenis jiwa yang mereka gunakan untuk latihan dan pemanggilan api baru-baru ini, dan seberapa banyak. Bai Xiaochun berhenti, menyadari bahwa Li Shu benar-benar menginginkan jawaban, bukan hanya mencoba menjebaknya. Setelah beberapa saat berpikir, Bai Xiaochun melangkah ke dalam sel dan melihat lebih dekat pada tetua klan Cai. Tentu saja, dia tidak merasa kasihan pada pria ini. Dia ingat bagaimana klan Cai dan dua tetuanya mengejarnya dengan niat buruk. Bai Xiaochun memikirkan kembali bagaimana Raja Hantu Raksasa menyelamatkannya dari klan Bai dan berpikir, Raja Hantu Raksasa jelas tidak sejalan dengan tiga klan besar ini. Tapi, kenapa mereka berani menantang demigod? Dia memutuskan untuk memilih pihak. Apakah akan bergabung dengan Raja Hantu Raksasa atau tiga klan besar? Segera setelah itu, dia membuka pintu sel dan masuk, mengeluarkan asap hitam dari telapak tangannya yang menyebar ke seluruh sel, menutupi pandangan dari luar. Suara teriakan mulai terdengar dari dalam, mengguncang para penyiksa gelap di luar sel. Dia punya kemampuan lebih dari yang kami kira, pikir mereka. Tapi tetap saja, dia pasti hanya berpura-pura. Beberapa waktu kemudian, teriakan dari dalam sel semakin keras, menggambarkan rasa sakit yang luar biasa. "Kau akan mati, Bai Hao. Kalau saja kamu nggak lari begitu cepat, aku pasti akan membunuhmu." Para penyiksa gelap dan bahkan Li Shu terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam sel. Kehebohan itu hanya semakin membingungkan mereka semua. 1 jam berlalu begitu saja, dan teriakan-teriakan di dalam sel terus menggema, semakin pahit dan penuh penderitaan. Para penjaga yang sudah lama bertugas di penjara setan, yang sudah melihat berbagai macam kejadian mengerikan, kini benar-benar terguncang dengan apa yang mereka dengar. Teriakan itu bukan lagi sekadar cacian, melainkan jeritan penderitaan murni yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Asap hitam yang memenuhi sel membuat semua yang terjadi di dalamnya semakin dramatis. Para penjaga biasa terkejut, sementara 4 penyiksa gelap terlihat kesulitan bernapas. Wajah mereka penuh ketegangan. Li Shu, kepala penjara, menatap dengan antisipasi dan kecemasan. Di dalam sel, Bai Xiaochun berdiri menghadap tetua klan Cai yang gemetar. Meski pria itu berteriak dengan penuh penderitaan, matanya memancarkan kegilaan yang mendalam. Bai Xiaochun menilai cara yang digunakan oleh tetua tersebut, mencoba menahan tekanan dengan teriakan-teriakan itu. Bai Xiaochun mengungkapkan bahwa dia bisa menggunakan cara kedua, sebuah metode yang sangat efektif tapi sangat kejam. Dengan gerakan cepat, Bai Xiaochun mengeluarkan mantra untuk menyegel mulut tetua itu, membuatnya tak bisa berteriak lagi. Seketika, tubuh tetua itu mulai gemetar hebat, seolah ada api yang membakar dirinya, namun ia tak bisa meluapkan rasa sakitnya. Ini membuat kondisi fisik dan mentalnya semakin parah. Bai Xiaochun menyadari bahwa meskipun dia harus melakukan hal-hal seperti ini, dia harus tetap berkompromi, karena jika tidak, dia bisa berisiko besar, bahkan mati. Dengan harapan agar tetua itu segera bicara, Bai Xiaochun memberi kesempatan untuk berbicara, meminta agar tetua itu mengungkapkan informasi mengenai berapa banyak jiwa yang telah digunakan oleh klan Cai dalam beberapa tahun terakhir. Tetua klan Cai hanya memandang dengan kebencian yang semakin mendalam, dan Bai Xiaochun menyadari bahwa dia harus mempercepat proses ini.
Dengan menggunakan teknik cara ketiga, sebuah metode yang lebih kejam dan tak terbayangkan, Bai Xiaochun meminta alat penyiksaan. Li Shu sempat khawatir jika Bai Xiaochun bertindak gegabah, tetapi Bai Xiaochun tenang, menginginkan anjing hitam besar sebagai alat penyiksaan. Anjing besar itu, yang hampir sebesar seekor sapi muda, dibawa masuk ke dalam sel. Bai Xiaochun dengan tenang memasukkan pil perangsang ke dalam mulut anjing tersebut, lalu memberikannya juga pada tetua klan Cai. Setelah itu, Bai Xiaochun menunggu, siap dengan cara ketiga yang sangat mengerikan. Meskipun awalnya dia ragu, kebencian yang membara di dalam hati Bai Xiaochun membuatnya memutuskan untuk meneruskan tindakan ini. Kondisi tetua klan Cai semakin buruk. Dengan mulut yang dipenuhi pil perangsang dan perasaan semakin panik, tetua itu merasa terjepit, tak bisa berteriak, dan diserang oleh rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Bai Xiaochun meskipun terlihat tenang, dalam hati memutuskan untuk tidak memberinya kematian yang mudah. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah mendapatkan informasi yang sangat penting dari tetua tersebut dengan cara yang tidak akan dilupakan oleh siapapun. Pada akhirnya, semua yang terjadi menunjukkan sisi gelap Bai Xiaochun yang penuh dengan perhitungan, kecerdikan, dan tak segan-segan melakukan tindakan kejam demi mencapai tujuannya. Pemandangan anjing hitam yang menggeram membuat tetua klan Cai ketakutan. Ditambah pil perangsang yang baru saja ditelannya, dia tahu dia akan kehilangan kendali. Fakta bahwa Bai Xiaochun belum melepaskan anjing itu membuatnya semakin tertekan. Untuk pertama kalinya, keraguan muncul di mata tetua. "Mari kita bicarakan, Bai Hao. Aku bisa," ujarnya, namun Bai Hao memotong, "Aku nggak mau dengar itu." Bai Xiaochun melepaskan tali anjing, dan anjing itu langsung menyerang tetua klan Cai. Teriakan yang terdengar sangat mengerikan, membuat para penjaga di blok sel A gemetar ketakutan. Semua berpikir, jangan pernah mengusik Bai Hao, penyiksa gelap yang mengawasi merasa ngeri. Bai Hao ini benar-benar kejam, dia menggunakan cara yang sangat gelap. Hatinya sudah dipenuhi kegelapan. Li Shu yang awalnya meragukan Bai Hao kini sangat kagum. Jeritan sang tetua berubah menjadi kata-kata yang mengungkapkan informasi. Aku akan bicara, jiwa tipe kayu, hampir tidak ada yang digunakan, hentikan." Dia mengungkapkan informasi yang diminta dan lebih banyak lagi, termasuk rencana pemberontakan 3 klan besar. 3 klan besar merencanakan pemberontakan. Tetua klan Cai yang sangat menderita akhirnya mengungkapkan semuanya. Bai Xiaochun keluar dari sel dengan ekspresi serius, hanya menatap Li Shu sejenak, lalu pergi. Semua tahu pengakuan sang tetua pasti benar, karena tak mungkin dia berbicara di tengah penyiksaan. Li Shu yang kagum pada Bai Xiaochun berpikir, inilah penyiksa gelap sejati. Keempat, penyiksa gelap lainnya juga terkesan dengan kemampuan Bai Xiaochun. Setelah itu, Li Shu memerintahkan, tidak ada yang boleh membicarakan ini. Para penjaga segera mematuhi. Li Shu lalu menuju aula besar Duke Deathcrier di patung hantu raksasa, sementara Bai Xiaochun kembali ke blok sel D dan merenung tentang pemberontakan yang disebutkan. Rencana pemberontakan? Apa yang membuat 3 klan besar berani menentang Raja Hantu Raksasa? Pikir Bai Xiaochun. Di sisi lain, Li Shu melapor pada Duke Deathcrier dan dibawa menemui Raja Hantu Raksasa. Setelah menerima laporan, Raja Hantu Raksasa tersenyum penuh arti. 3 klan besar ternyata merencanakan pemberontakan. Aku sudah menduganya. Raja Hantu Raksasa menganggap ini sebagai tantangan. Dia tahu mereka berencana menggunakan sedikit jiwa tipe kayu untuk melemahkan kekuatannya selama masa peluruhan. Namun, dia merasa para pemimpin 3 klan besar hanyalah serangga yang bisa dihancurkan. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Bagikan video ini dengan teman-teman Anda yang juga menyukai cerita epik ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.